Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Mega. Dalam video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada materi ini, kalian akan mengetahui tentang interaksi antara lingkungan dengan makhluk hidup. Pengertian ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan lingkungan adalah tempat di mana organisme hidup dan berinteraksi dengan komponen lainnya, mencakup segala sesuatu yang memengaruhi kehidupan organisme. Nah, anak-anak, lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik itu sendiri merupakan suatu komponen tak bernyawa atau tak hidup yang ada di suatu lingkungan. Contohnya seperti kemudian, lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komponen ekosistem, di mana ekosistem itu merupakan suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem yang pertama adalah komponen biotik. Terdiri atas yang pertama adalah produsen. Yang kedua adalah konsumen. Yang ketiga adalah pengurai. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu benda tak hidup, misalnya sinar matahari, untuk membantu proses fotosintesis, air untuk diminum, tempat tinggal untuk hewan, udara untuk bernapas, dan tanah sebagai tempat untuk bercocok tanam. Di dalam konsep ekologi, terdapat tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari individu atau makhluk hidup tunggal, kemudian populasi atau kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu, dan komunitas atau kumpulan populasi berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Terdapat berbagai macam interaksi dalam suatu ekosistem. Yang pertama adalah kompetisi. Merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Yang kedua adalah predasi, mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Yang ketiga adalah simbiosis, mempelajari mengenai hubungan erat antara populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis ini dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Nah, interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem kita sebut dengan aliran energi. Aliran energi yang pertama adalah rantai makanan.
Rantai makanan itu sendiri adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Pada rantai makanan di atas, tumbuhan atau rumput berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sedangkan belalang, katak, ular dan elang disebut sebagai konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya, yaitu rumput. Belalang berperan sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Aliran energi yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang membentuk jaring makanan yang kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Selanjutnya, kita akan belajar tentang daur biogeokimia. Nah, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Kira-kira dari mana air hujan tersebut berasal? Untuk mengetahui dari mana air hujan tersebut berasal, kita akan mempelajari tentang siklus air. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, air itu merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Dan juga, air merupakan zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jadi, air hujan itu berasal dari semua air yang ada di permukaan bumi yang akan mengalami penguapan atau evaporasi saat terkena sinar matahari, kemudian akan membentuk awan. Selain penguapan yang terjadi pada air yang ada di permukaan bumi, penguapan juga terjadi pada daun tumbuhan yang kita sebut dengan transpirasi. Setelah terjadi penguapan dari semua air yang ada di permukaan bumi serta daun yang ada pada tumbuhan akan membentuk awan yang kita sebut proses ini adalah proses kondensasi. Kemudian, awan-awan yang sudah terbentuk dalam proses kondensasi akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, atau proses ini kita sebut dengan presipitasi. Yang terakhir, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Terdapat banyak sekali makhluk hidup khas yang hanya hidup di Indonesia dan yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia lainnya. Seperti hutan hujan tropis. Di Indonesia, hutan hujan tropis terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, seperti bunga Rafflesia arnoldii, bunga meranti, bunga cendana, bunga anggrek tebu, daun payung, dan pohon damar. Selain tumbuhan atau flora, terdapat juga fauna atau hewan, antara lain komodo, harimau Sumatera, orang utan, jalak Bali, dan cendrawasih.
Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini, dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran kita selanjutnya. God bless you.